saya dari Provinsi Lampung, semester 4. Di sini saya akan membuat tugas praktik video, tugas 4 untuk menggantikan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk tidak? Tidak ada, alhamdulillah ya kalau hari ini masuk semua. Di sini Ibu akan menyampaikan bahwa sebentar lagi kita ujian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi terakhir bahasa Indonesia. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu tentang bahasa Indonesia? Atau kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Irfan, iya betul. Seberapa pentingnya bahasa Indonesia bagi kita? Penting banget ya. Bahasa Indonesia itu sangat penting karena untuk membuktikan bahwa kita mencintai bahasa kita sendiri sebagai orang Indonesia. Kita perlu membanggakan karena wilayahnya itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan seberapa luasnya Indonesia. Makanya kita harus cinta tanah air. Ada rempah-rempah lengkap, kebudayaan juga ada, keberagaman budaya banyak, bahasa ada, rasa toleransinya di Indonesia pun cukup tinggi, keberagaman makanan. Pokoknya nanti materi yang sudah Ibu berikan di minggu lalu harus dipelajari agar kalian dipermudah ya, dipermudah nanti ujiannya. Ibu akan berikan video edukasi untuk kalian, itu tentang Indonesia, pembelajaran Indonesia, gimana sih Indonesia, tentang keberagaman Indonesia. Tahu nggak sih, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, hingga kesenian tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, seluruh rakyat tetap hidup berdampingan dengan semangat persatuan dan saling menghormati. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan sejarah yang sangat menarik adalah Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini dikenal dunia sebagai The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah karena sejak dahulu menjadi pusat perdagangan cengkeh dan pala yang didatangi bangsa-bangsa dari berbagai negara. Oleh karena pengaruh perdagangan dunia tersebut, Maluku Utara memiliki karakteristik budaya yang unik dan beragam. Identitas Maluku Utara tidak bisa dilepaskan dari sejarah besar yang dikenal dengan nama Moloku Kiai Rahang, yang berarti 4 Gunung Maluku. Istilah ini merujuk pada 4 kesultanan besar yang menjadi pilar budaya dan sejarah di Maluku Utara, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Keempat kesultanan ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama, perdagangan rempah-rempah, hingga perjuangan melawan penjajah pada masa lalu. Keberagaman di Maluku Utara juga terlihat dari banyaknya suku yang hidup di wilayah tersebut. Beberapa suku utama diantaranya adalah suku Ternate, Tidore, Makian, dan Maba. Selain itu juga terdapat suku Galela dan Tobelo yang merupakan suku terbesar di wilayah Halmahera, serta suku Sahu dan Pagu. Walaupun berasal dari suku yang berbeda, masyarakat Maluku Utara hidup dengan semangat persaudaraan yang sangat menghargai satu sama lain. Tidak hanya sukunya yang beragam, Maluku Utara juga memiliki bahasa daerah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat umumnya menggunakan Melayu Ternate sebagai bahasa pergaulan. Bahasa ini memiliki keunikan karena terdapat pengaruh atau serapan dari bahasa Belanda dan Portugis akibat hubungan perdagangan dan penjajahan di masa lalu. Selain itu, Maluku Utara juga kaya akan kesenian dan tradisi tradisional yang masih dilestarikan hingga sekarang. Salah satunya adalah tarian bambu gilang, yaitu tarian tradisional yang bersifat mistis dan menunjukkan kekuatan supranatural. Ada juga tari soya-soya, yaitu tarian penjemputan atau tarian perang yang melambangkan semangat perjuangan rakyat Ternate saat mengusir penjajah Portugis. Selain itu, terdapat tari cakarele, yang merupakan tarian perang khas Maluku yang menggambarkan keberanian dan semangat para pejuang. Keberagaman di Maluku Utara menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup bersatu. Jika Indonesia dipersatukan oleh nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka masyarakat Maluku Utara dipersatukan oleh nilai luhur kesultanan. Dari keberagaman tersebut, kita dapat belajar pentingnya menjaga persatuan, menghormati budaya daerah lain, dan melestarikan warisan budaya bangsa. Karena keberagaman bukan untuk memecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang membuat Indonesia semakin kaya dan istimewa di mata dunia. Nah, dalam kelas sekarang kita akan membagi kelompok, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi di sini kan ada 23 siswa. Kita bagi jadi 3 kelompok. Udah siap? Gimana? Udah siap? Udah ready? Kelompok kalian udah ada? Sini sebelum kita diskusikan sesuatu, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya sangat gampang tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari sekarang, oke? Nih, nanti kelompok yang bisa jawab duluan, Ibu kasih poin. Ada 3 pertanyaan, jadi poin 1, poin 2, poin 3. Nanti kalau yang bisa jawab ketiga poin ini, nanti ada hadiah dan boleh pulang duluan. Gimana, seru kan? Pertanyaan pertama nih, kita akan menyambung kalimat. Jadi kalian harus menyambung kalimat ini dengan benar. Ibu mulai ya. Kita menjaga harus persatuan. Kita menjaga harus persatuan. Kelompok siapa yang bisa? Kita harus menjaga satu persatuan. Kelompok
kelompok 2 ya, kelompok 2 duluan ya yang nunjuk. Langsung yang kedua. Bangga kita menjadi anak Indonesia. Bangga kita menjadi anak Indonesia. Siapa yang bisa? Oh, kelompok 2 lagi. Oh, kelompok 2. Kelompok 2 ini emang cerdas-cerdas. Pertanyaan yang ketiga nih, menyambung kata lagi. Indonesia negara adalah yang indah. Indonesia negara adalah yang indah. Oke. Kelompok 2 lagi, ya ampun, kelompok 2 ini sangat bersemangat sekali ya. Kelompok 1, kelompok 3 mana suaranya dari tadi diem aja, jadi kelompok 2 terus. Apa karena ada Irfan? Ya, kelompok 2. Baik, dikerjakan. Kelompok 2, nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, kita kelempar dari kelompok-kelompok selanjutnya. Kita kasih waktu ada di 5 menit ya, 5 menit. Pokoknya 5 menit jawaban 3 itu udah harus bisa dikumpul. Nanti kalau jawaban kalian benar, betul, kalian ibu kasih hadiah, terus kalian boleh pulang. Tapi kalau kelompok 2 ini salah, kelompok 2 pulang terakhir. Iya, kelompok 2 pulang terakhir ya. Anak, untuk sesi akhir ini kan karena kelompok 2 sudah pulang duluan. Di sini tinggal ada yang kelompok 1 sama kelompok 3. Nanti mohon kalian setelah pulang ke sekolah atau besok di hari Sabtu dan di hari Minggu, kalian datang ke rumah ibu. Ibu di Sabtu Minggu itu adakan les, jadi kalian kan sebentar lagi ujian wajib datang karena biar kalian paham. Mungkin karena di rumah ada keterbatasan teknologi handphone atau misalnya orang tua yang sibuk kerja, tenang, masih ada ibu-ibu bisa membantu segala kesusahan kalian. Baik anak-anak, tadilah materi yang sudah ibu jelaskan kepada kalian. Semoga kalian mengerti dan kalian dipelajari di rumah ya, karena seminggu lagi kita akan melaksanakan ujian. Jadi apabila ada yang belum mengerti, seperti biasanya di aktivitas hari Sabtu dan Minggu kita adakan les. Nanti kalian bisa tanyakan ke rumah ibu ya. Baik, sekian tugas 4 untuk pengganti ujian. Di sini tugas saya ada tentang keterampilan membuka, menutup, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, bertanya, memberikan pertanyaan, mengadakan variasi, serta menjelaskan. Apabila ada yang belum jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Cahaya Noviana Sana, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.